Jadi Erik sekarang kan sudah kelas 4. Sama seperti kakaknya juga, mereka punya roster itu tiap bulan pasti diganti. Jadi untuk yang SD ini, dia punya jam pulangnya itu yang berbeda-beda tiap bulannya. Dia paling lama dia pulang itu di 1:30 sore. Paling cepat itu di jam 1:30. Kami tidak pernah beli buku catatan atau buku catatan, buku PR, buku ulangan, tidak pernah beli. Seingat saya Erik ini waktu kelas 3, waktu sekolah pertama itu yang kami beli buku catatan adalah buku catatan kanji. Matematika. Matematika juga ya? Iya. Kanji sama matematika. Itu juga bukunya itu kita beli harus sesuai dengan arahan dari guru. Karena bukunya itu yang beda-beda, buku catatannya itu beda-beda. Kalau tidak sesuai dengan arahan dari guru itu tidak dipakai. Jadi untuk Erik nih beli pensil biasa, Enpitsu. Kita beli pensilnya itu pakai pak memang, satu-satu pak memang. Kalau itu pensil itu tidak boleh 4B. Oh, pensilnya tidak boleh yang 4B. Tapi Harus yang 2B. Harus yang 2B. HB itu juga bisa juga B biasa. Oh, HB. jadi sabar. Yang diperbolehkan itu pensilnya tuh pensil yang B, pensil HB, 2B, HB, itu saja. B. 4B tidak boleh. Oh, oke. Ini mereka punya contoh PR-nya. Jadi PR-nya sudah disiapkan dalam bentuk kertas begini. Jadi ini PR yang ini juga lebih banyaknya PR matematika sama bahasa Jepang. Kanji. Jadi PR-nya seperti ini. Seperti ini. Ini yang sudah dia kerjakan, sudah dikasih nilai dan dikembalikan ke anak. Jadi PR-nya seperti ini. Ini matematika. Ini matematika nih, pembagian ini. Ini 100 nomor. Ini kanji. Kanji. Ini. Jadi mereka punya PR ya tulisnya di sini. Dikasih dari sekolahnya sudah seperti ini, dari gurunya sudah seperti ini. Jadi setelah diperiksa semua, setiap bulan mereka punya PR itu dikumpul, diikat begini, baru dibuat jilidnya seperti ini, baru dikasih anak untuk bawa pulang ke rumah. Jadi Erik punya begini banyak sekali. Ini mereka punya PR. Terus sekarang mereka sedang libur, mereka libur panas. Liburnya dari tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 31 Agustus. Dari liburnya 1 bulan 10 hari. Tapi PR-nya juga banyak. Ini Erik punya PR selama liburan. Nah, PR bahasa Jepangnya. Ini yang matematika. Cara matematikanya. PR apa tulis itu Bapak? Kegiatan. Oh ya, jadi yang belum itu adalah menceritakan kegiatan selama liburan. Nah, sama PR yang ada di iPad. Oke. Ini saya cerita umum saja untuk mereka dua ya. Mereka dua punya sekolah. Jadi sebelum mereka liburan ini, kami tanggal 17 Juli itu adalah jadwal rapat orang tua bersama guru wali kelas. Jadi di waktu rapat itu bukan hanya wali kelas saja, tapi dengan guru dari mata pelajaran bahasa Jepang. Kalau dari wali kelas itu omong tentang keuangan, terus tentang kehadiran Enzi punya di kelas, tentang kerapian, dengan
partisipasi NJ dalam pelajaran di dalam kelas. Dari bahasa Jepang juga sama, tentang NJ punya partisipasi dalam kelas. Untuk NJ ini guru-gurunya senang karena NJ ini termasuk anak yang semangat dalam belajar. Untuk NJ itu hanya guru-gurunya memang bilang dia memang semangat, orangnya semangat belajar. Kemampuan penguasaan bahasa Jepangnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, hanya dia kurang aktif saat pelajaran. Jadi macam saat pelajaran itu ya NJ ini orangnya pendiam. Jadi saat pelajaran itu ya lebih banyak dia diam. Tapi untuk di luar kelas dia komunikasi dengan teman-teman, dengan guru, itu dia sudah bisa membangun komunikasi itu. Hanya untuk keaktifan di kelasnya belum. Jadi semoga pelan-pelan NJ bisa. NJ dikasih motivasi lagi untuk lebih giat lagi belajar, lebih mengasah kemampuan, keberanian untuk siapkan diri untuk masuk SMA. Karena SMA ini ternyata dari penjelasan gurunya itu ternyata ada beberapa tes yang harus dia ikut. Sudah, kita ke yang SD. Kalau yang untuk Erik ini, itu gurunya juga senang. Erik semangat belajarnya. Penguasaan bahasa Jepangnya Erik bagus. Untuk mereka duanya memang sudah bagus. Dan habis libur ini, masuk kembali bulan September itu, Erik tidak lagi di kelas bahasa Jepang, tapi sudah gabung dengan teman-teman semua di kelas umum. Jadi Erik tidak lagi izin untuk ke pelajaran bahasa Jepang. Sudah ikut semua pelajaran dalam satu kelas dengan kelas umum itu. Teman-teman yang lain di kelas umum. Waktu awal masuk tahun pelajaran baru bulan April itu, Erik sudah bisa ikut olahraga. Karena guru-gurunya lihat bahwa dia sudah bisa menguasai bahasa Jepang. Sehingga mata pelajaran olahraga itu sudah bisa Erik ikut. Terus dari wali kelasnya Erik sampaikan, Erik ini anaknya semangat. Dia punya nilai bagus, bahasa Jepang, matematika, olahraganya bagus, olahraga yang dalam ruangan taikukang itu bagus, musik bagus. Anaknya semangat, dia punya orangnya pintar bergaul, sehingga temannya banyak. Gurunya sampai cerita begini, kalau saat istirahat, itu kita dengar anak-anak teriak di luar tuh, Erik Ryu no Kasu, Erik Ryu no Kasu. Entah itu laki-laki atau perempuan. Dan memang saya dengan bapaknya itu pernah saksikan. Waktu itu bapaknya antar saya untuk medical check up, kami pulang, mereka masih di sekolah. Jadi saya dan bapaknya itu sembunyi bukan sembunyi sih, kami parkir mobil di sekitar Erik, di belakang Erik punya sekolah. Kami lihat, pas mereka pulang sekolah, Erik lagi tunggu kakaknya tapi sedang bermain dengan teman-temannya. Jadi Erik ini bermain dengan teman-temannya di lapangan. Erik sedang kejar-kejaran dengan teman-temannya yang laki-laki. Yang kejar Erik dari belakang nih teman perempuannya 2 orang sambil berteriak, Erik Ryu no Kasu, Erik Ryu no Kasu. Ya, waktu kami tidak video. Jadi kami juga bersyukur sekali anak 2 ini punya nilai positifnya di sekolah. Guru-gurunya senang, mereka 2 semangat. Dan memang mereka 2 sudah untuk penguasaan bahasa Jepangnya sudah bagus. Sekarang saya sedikit bagikan pengalaman kami mengatur jadwal mereka untuk belajar di rumah. Jadi untuk anak 2 ini, dari hari Senin sampai hari Jumat itu mereka tidak pegang HP. Dan kami orang tua memang betul kami larang. HP itu kami ambil, kami sita. HP ada di kamar kami. Mereka tidak pegang, tidak main HP. Dan pulang sekolah tidur. Pulang sekolah mereka tidur. Bangun tidur, kerja PR. NJ juga, kalau dia pulangnya sampai jam 6 dia sampai di rumah, cuci kaki tangan, duduk istirahat sedikit, habis tidur. Jam 7 malam dia mau baru bangun, silakan. Yang penting harus istirahat, harus tidur. Jam 7 malam dia bangun, ada PR, dia kerjakan PR. Kalau tidak dia belajar. Jam 10 malam
paling lama itu jam 10:30 itu sudah harus tidur, istirahat. Erik juga begitu, pulang dari sekolah, cuci kaki tangan, istirahat sedikit, tidur. Malamnya bangun, mandi, kerja PR. Jam 10 itu tidur. Kalau masih ada PR lagi, PR-nya masih banyak, boleh sampai 10:30. 10:30 itu batas terakhir untuk dia kerja PR. Habis itu tidur sudah. Nanti besok pagi kalau memang masih ada, besok pagi dia lanjutkan lagi. Karena mereka dari rumah itu jam 8 pagi. Jadi jam 6 itu saya sudah kasih bangun mereka kalau memang masih ada PR. Itu saya sudah kasih bangun untuk selesaikan PR. Jadi HP itu mereka tidak pegang. HP itu hanya minta malam dia mau kerja PR, dia minta hanya untuk translate. Selebihnya itu mereka mau duduk main game atau main apa, itu tidak. Hari Senin sampai hari Jumat itu tidak. Dan syukurnya 2 anak ini ikut, nurut. Mereka tidak berontak. Jadi lebih banyak waktu untuk mereka belajar. Terus nanti hari Jumat sore sampai hari Minggu sore itu mereka full pegang HP. Main HP, itu mereka full. Dan saya dengan bapaknya tidak larang. Silakan, karena itu waktunya mereka untuk main HP. Hari Minggu malam mulai jam 7 itu saya ambil HP-nya, saya simpan. Dan mereka dua memang sudah, itu aturan dari kami, dan mereka dua nurut. Itu nilai positifnya mereka dua. Dan saya dan bapaknya juga bangga juga, mereka tidak berontak. Hebat. Terbukti di sekolah, guru-gurunya puji mereka dua. Satu lagi, mereka dua ini dalam 1 minggu itu les di kelurahan itu mereka dapat 2 tempat. Kalau teman yang lain itu hanya 1 tempat. Itu hari Rabu di Miraijuku. Les sorenya itu 2 tempat. Miraijuku itu setiap hari Rabu. Hari Rabu itu mulai jam 6 sampai jam 8. Itu untuk semua anak-anak dari luar Jepang. Jadi itu mereka belajarnya di Miraijuku. Itu ada PR, silakan kerjakan PR-nya di situ, dan itu didampingi oleh guru-guru yang masih aktif. Mereka punya guru-guru di sekolah, dari guru SMP, ada guru SD dampingi mereka. Terus ada satu tempat lagi itu belajarnya di hari Sabtu sore. Itu tempatnya nama Josai Senta. Itu di situ ada siswa dari anak Jepang asli juga ada. Dan sepertinya yang pendatang mungkin hanya mereka 2 saja, Eji sama Eri. Itu yang guru-gurunya itu guru-guru yang sudah pensiun. Ada juga 1-2 guru-guru yang masih aktif. Dan itu mereka belajar di situ bahasa Inggris, matematika, ada PR kerjakan di situ. Kalau tidak merasa tidak mengerti, boleh ditanyakan di situ. Jadi situ yang terbanyak adalah siswa-siswa anak Jepang dari Jepang asli. Dan itu tidak dipungut biaya. Kalau saat mereka belajar di Miraijuku hari Rabu itu, habis belajar mereka dapat snack. Itu setiap saat habis belajar pasti dapat snack. Kalau yang di Jusei Senta hari Sabtu itu yang karena mereka belajar di situ, kami dapat kupon ambil bantuan sembako di AI itu dia seperti departemen sosial. AI itu artinya kasih sayang. Setiap minggu kedua dalam bulan. Namanya lucu AI. Sudah? Begini saja sedikit cerita dari kami. Jadi tipsnya kami supaya anak itu tekun untuk belajarnya, HP-nya kami batasi mereka main HP. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu mereka tidak pegang HP. Istirahat, tidur siang. Jadi tidur siang itu saya memang wajibkan memang. Tidak ada mereka duduk main HP. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita. Sayonara.